kembali lagi di Satu Jam Lebih Dekat bersama Awaludin Jamin. Saya boleh membacakan mengenai gelar-gelar beliau, seorang polisi yang begitu intelek dan memiliki banyak gelar. Ini Dr. Andes Ilmu Kepolisian, juga MPA Graduate School of Public and International Affairs University of Pittsburgh, USA. Kemudian Doctor of Public Administration, School of Public Administration, University of Southern California, USA. Dan kemudian juga sempat di Seskopo. Ini jarang-jarang Pak polisi sampai S3 begitu ya, sampai profesor. Saya itu ya kepingin semua. Zaman saya itu baru hanya 2 punya master. Angkatan 1, angkatan Pak Hugeng. Ya kok master itu. Namanya Pak Siswaji almarhum dan Kartik Suroso. Saya juga kepingin kayak dia itu. Ya, gampang aja kan. Nah, mau dikirim saya 6 bulan soal senjata api, saya bilang sebenarnya jangan, kalau saya ambil gelar. Dia bilang, bisa nggak ada kemungkinan loh. Terserah, nggak ada kemungkinan. Kok datang kemungkinan? Lah, ujian bahasa Inggris yang lulus sama saya gitu. Jadi ambil masternya, selesai saya 1,5 tahun. Biasa saya 2 tahun. Naik lagi, boleh saya tambah nggak? Jadi apa namanya, ambil doktor gitu. Semua permohonan nggak rumah sama mertua tadi, sama Bung Karno nggak ada hubungannya. Nah, dan alhamdulillah bisa selesai semua gitu. Kan main. Baik, Ya. Pak, Bapak pernah juga menjadi rektor Universitas Pancasila. Sekarang Anda melihatnya gimana Pak? Perkembangan dari universitas ini sudah sesuai dengan harapan Bapak? Saya, waktu Pak Harto panggil saya sudah pensiun. Itu namanya Pancasila. Cuma ada waktu nggak katanya? Dia bisa bangun nggak tuh? Cuma ngomong aja, nggak ada uang 1 sen. Baik, saya bilang. Maka berjumlah mahasiswa cuma 1.000, di Borobudur kampus, nggak ada kampus, jelek sekali. Ya. Saya bangunlah sampai apa ya, kampus rumah guru besar kan. Itu hukumnya. Mahasiswa dari 1.000, 2.000, 14.000. Anggaran punya utang bermiliar-miliar saya tinggalkan. Itu kepuasan pribadi. Baik Pak Awas, saya ingin mengundang seseorang yang kembali lagi berada di mana ya? Saya ingin cari dulu, silakan. Jadi Pak Rektor beneran. Silakan. Ini rektor beneran. Ini rektor beneran. Gimana Pak? Sekarang Universitas Pancasila sudah bukan main ya Pak ya? Ya, perintisnya beliau. Beliau yang membuat besar. Saya ikut besar karena diawali oleh beliau. Ada sesuatu mungkin Pak yang masih beliau dirikan, beliau kemudian jajaki sampai sekarang masih terus dilaksanakan. Apa Pak di Universitas Pancasila? Di universitas ada yang spesifik, yaitu punya pusat studi Pancasila. Itu pada waktu beliau lah didirikan dan masih di-maintain sampai sekarang, terutama di saat-saat Pancasila makin jarang dibicarakan orang. Oke, tetapi di universitas itu khusus untuk Pancasila ini menjadi sesuatu yang wajib untuk dibicarakan. Oh iya tentu, karena namanya itu otomatis membuat kami harus terus menjaga sampai kapanpun Pancasila menjadi pelajaran utama di kampus kami. Oke, mahasiswanya sangat nasionalis kalau untuk di sana ya berarti ya. Pak Edi, kalau ini saya ingin, tadi ke Pak Adang saya sudah bertanya sosok seperti apa beliau. Kalau dari Anda, Pak Awal ini sosok seperti apa? Ya, Pak Awal mungkin saya tidak berlebihan menyebutkan beliau itu manusia yang paripurna. Jenderal Polisi, Kapolri, Duta Besar, Menteri, kemudian pernah menjadi Komisaris Utama Jamsostek, pernah jadi Dekan PTIK. Saya pernah ngitung kalau nggak salah 25 jabatan beliau waktu 25 jabatan dalam waktu yang berbeda? Dalam waktu yang sama. Dalam waktu yang sama ya, 25. Saya nggak tahu bagaimana baginya. Bagi di dalam kepalanya ini gimana gitu ya? Tetapi beliau ahli manajemen, jadi selalu bisa selesai. Terutama karena beliau polisi. Jadi pakai ilmu komandan mungkin, jadi perintah. Komando. Ini begitu banyaknya yang beliau pegang begitu ya Pak. Nah, kesan Anda
ketika banyak bergaul dengan beliau, apakah beliau membuat seseorang berada sekitarnya remeh gitu, Pak? Oh enggak, sama sekali. Beliau seorang yang egaliter menurut saya. Selama saya mengenal beliau, saya tidak pernah sedetik pun merasa bahwa beliau menganggap saya siapa, kamu siapa, gitu. Seolah-olah sama. Gitu. Padahal beliau tahu, ayah saya juga polisi, yang waktu beliau jadi Kapolri, tidak mungkin ayah saya ketemu beliau. Tapi sekarang selama saya mengenal beliau, seolah-olah saya ini kawan beliau dan menciptakan suasana itu suatu yang luar biasa menurut saya. Beliau sangat egaliter dan menyenangkan untuk menjadi sahabat. Nah, kalau misalnya sahabat, pasti tahu dong makanan kesukaan beliau ini apa. Tadi saya udah tanya, menurut beliau makanan apapun yang enak-enak Ya. dimakan. Ada satu hal yang juga membuat beliau itu mudah bergaul karena beliau ini, mohon maaf Pak Awal, beliau ini flamboyan. Maksudnya? Flamboyan artinya beliau kan lihat hari ini beliau di usia 82, dasinya pun saya kalah sama beliau kan. Saya kalah sama beliau. Beliau neces dandy. Dan jangan lupa beliau pernah jadi bintang film loh. Pernah? Iya. Wow. Iya. Zaman Osmar Ismail, saya nggak tahu tadi sudah disinggung apa belum. Belum, Pak. Tapi beliau di usia 82 masih segagah ini, Anda bayangin 50 tahun yang lalu kan? Ganteng pasti, Iya, Pak. pasti banyak yang kelepek-kelepek di belakang beliau. Perempuan-perempuan kelepek gitu ya, Iya, Pak ya? beliau suka makan yang enak. Saya sering bersama beliau makan makanan Jepang. Minumnya juga yang sehat-sehat, misalnya red wine gitu. Sehat. Itu kan sehat itu, supaya tidak Iya. kena sakit jantung. Ya. Jadi minumnya red wine. Dan beliau pembicara yang karena pengalamannya segudang, sehingga segala macam aspek, masalah, topik, dan sebagainya selalu nyambung dengan beliau. Siapapun yang berbicara dengan beliau akan betah berjam-jam lamanya. Iya, saya mempunyai kenyamanan khusus. Saya memang orang Jawa, tapi saya waktu itu ayah saya tugas di Padang, sehingga saya memahami kultur Padang, sehingga sehari-hari saya dengan Pak Awal sudah tidak bahasa Indonesia lagi, sudah pakai bahasa Minang. Ini juga sesuatu yang mungkin bukan biasa, karena dengan menggunakan bahasa ibu yang sama, itu sebetulnya kulturnya sudah nyambung, chemistry-nya sudah jalan, sehingga tidak ada cultural lag namanya, tidak ada handicap budaya lagi. Sebab jadi tidak perlu basa-basi lagi karena kita sudah saling memahami apa yang diinginkan dan apa yang dimaui, itu sudah saling memahami. Tadi pada saat belum masuk ke sini nih, Pak, kalau boleh saya bocorkan, Bapak pernah cerita pada saat beliau menjadi rektor dan Anda menjadi sekretaris yayasan, Anda mengajak beliau untuk berbicara tentang sesuatu tetapi tidak jadi. Ini karena Ya, apa? Boleh diceritakan lagi beliau nggak? itu kalau istilah kedokterannya, mohon maaf Pak Awal, tokatif. Talkative ya. Tokatif itu suka berbicara. Jadi dulu dalam tugas beliau sebagai rektor, saya di yayasan sering ada tentu ada sekali-sekali ada masalah. Ini saya baru buka sekarang, Pak Awal sendiri nggak tahu sebetulnya. Jadi kalau ada masalah, caranya paling mudah adalah mengundang beliau makan. Karena beliau juga dan itu kelebihan beliau. Beliau tidak melihat kamu kan anak kecil, kamu siapa gitu. Beliau saya undang makan, sepanjang saya ingat belum pernah sekalipun beliau nolak atau tidak Selalu bersedia. mau. Ya. Nah, beberapa kali terjadi, maksud saya problem yang saya bawa itu belum sempat saya sampaikan, karena Pak Awal dari mulai duduk sampai kita pulang itu cerita kita, saya harus dengarkan cerita Pak Awal gitu. Jadi Tujuan tidak tercapai. Akibatnya saya terpaksa minggu depan ngajak makan lagi. baru kesampaian. Baru kesampaian atau Ya. gagal lagi minggu depan lagi, Ya. Pak? Nah, tapi buat saya itu suatu enjoyment. Karena something yang saya bisa belajar dari pengalaman beliau. Dengan beliau suka cerita, itu pengalaman beliau kan beliau ceritakan. Itu kan ilmu-ilmu yang tidak ada di buku. Yang beliau ceritakan itu kan sesuatu yang tidak kita bisa pelajari di bangku kuliah. Nah, kita dapat dari
seorang jenderal polisi Awaludin. Baik, kami masih akan kembali lagi di 1 jam lebih dekat bersama Awaludin Jamin. Saat lagi.